Bagaimana sih prospek sektor pertanian ke depannya, khususnya dalam mendukung penguatan ekosistem halal value chain dalam rangka mengembangkan berbagai produk halal di Indonesia? Dengan zaman pandemi sekarang ini, kita juga bisa melihat bahwa sektor pertanian itu mampu tumbuh positif dibandingkan sektor-sektor utama lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Eksyar, podcast ekonomi dan keuangan syariah. Selamat datang di Podcast Eksyar, podcast ekonomi dan keuangan syariah. Podcast ekonomi dan keuangan syariah bersama Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia membahas berbagai isu menarik dan perkembangan terkait ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat ISEF dalam episode kelima podcast PODKES, Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah bersama Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. PODKES atau podcast ini merupakan media yang membahas perkembangan dan berbagai isu menarik seputar ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Podcast merupakan bagian dari Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF 2021. ISEF 2021 Celebrate Meaningful Life. Baik Sobat ISEF, bersama saya di sini Mahdiah Aulia dan juga telah hadir narasumber kita yaitu Mas Wahyu Ega Nugraha. Beliau merupakan manajer dari kelompok Halal Value Chain di Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Selamat siang Mas Ega, apa kabar Mas? Alhamdulillah Mbak Dia, gimana kabarnya juga? Alhamdulillah sehat Mas, walaupun sedikit sibuk dengan persiapan ISEF, tapi Alhamdulillah kita masih sehat walafiat. Nah, Mas Ega sebelumnya nih, kami mengucapkan terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk dapat hadir menjadi narasumber dalam episode kelima podcast kali ini yang mengusung tema Sektor Pertanian sebagai Tulang Punggung Produk Halal. Nah, penasaran kan Sobat ISEF, apa sih maksudnya sektor pertanian sebagai tulang punggung produk halal? Oleh karena itu, langsung saja nih simak perbincangan kami pada podcast siang ini. Baik Mas Ega, kita mulai dari pertanyaan pertama, yaitu pertanyaan yang paling mendasar gitu ya Mas ya. Mengapa sektor pertanian itu penting bagi perekonomian Indonesia? Baik Mbak Dia, jadi kalau bisa kita mengutip dari perkataan Insinyur Soekarno, Presiden pertama RI, beliau mengatakan bahwa sektor pangan merupakan hidup matinya suatu bangsa. Jadi ini merupakan suatu quotes yang sangat penting untuk kita renungi bersama. Jika kita lihat konteks yang lebih besar di negara Indonesia, kontribusi dari sektor pertanian itu memang menunjukkan kontribusi yang cukup besar, hampir mencapai 15% dari PDB nasional. Kemudian jika kita lihat dari konteks lapangan kerja, itu hampir 29% lapangan kerja itu bergerak di sektor pertanian. Itu benar-benar angka yang besar ya Mas ya, kalau misalnya kita melihat bahwa sektor pertanian itu sangat penting gitu dari angka-angka tersebut ya. Iya, benar Mbak Dia. Jika kita ambil konteks dengan zaman pandemi sekarang ini, kita juga bisa melihat bahwa sektor pertanian itu mampu tumbuh positif dibandingkan sektor-sektor utama lainnya. Jadi data BPS menunjukkan di tahun 2020 sektor pertanian mampu tumbuh sebesar 1,8%. Dibandingkan jika kita lihat pertumbuhan nasional yang mengalami kontraksi mencapai 2,02%. Jadi ini telah menunjukkan kepada kita by data bahwa sektor pangan ini merupakan sektor dasar, primary kebutuhan dasar bagi setiap warga di Indonesia. Wow, terima kasih Mas Ega penjelasannya. Jadi dari yang Mas Ega jelaskan tadi, bisa saya simpulkan kondisi dan perkembangan sektor pertanian di Indonesia saat ini itu tumbuh positif ya Mas ya? Iya Mbak, benar. Apalagi di saat sekarang juga sektor pertanian tetap mampu tumbuh positif seiring dengan semakin banyaknya permintaan dan semakin mulai pulihnya pertumbuhan ekonomi nasional. Baik Mas Ega, tadi kan kita sudah mendengar bahwa sektor pertanian itu penting bagi pembangunan Indonesia begitu ya. Dan juga kondisi pertanian, sektor pertanian kita sekarang masih positif seperti itu. Nah, ada nggak sih Mas tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian saat ini? Ya, baik. Kalau kita bicara tantangan di balik pertumbuhan positif sektor pertanian di zaman pandemi, kita menghadapi 3 tantangan utama Mbak Dia. Jadi yang pertama adalah generasi petani
Indonesia yang diprediksikan akan semakin menurun sepanjang tahunnya. Oke. Bank Dunia pernah memberikan pernyataan bahwa diperkirakan pada tahun 2019 itu jumlah petani tinggal 28,5% dibandingkan 30 tahun sebelumnya yang itu mencapai 60% dari total angkatan kerja. Hal ini sejalan juga dengan riset dari hasil survei dari BPS yang menyatakan bahwa dibandingkan di tahun 2013 terjadi penurunan jumlah petani di Indonesia. Dan jika kita lihat secara lebih detail lagi bahwa penurunan yang sangat signifikan berada di kelompok umur 45 tahun ke atas. Jadi ini menandakan jika hal ini semakin berlangsung terus, diperkirakan dalam 40 tahun lagi Indonesia akan kehabisan petani untuk bergerak di sektor pertanian. Oke, Mas. Mungkin berdasarkan research singkat saya nih, jadi Kementerian Pertanian itu memiliki suatu program yang namanya Petani Milenial. Nah, menurut Mas Ega bagaimana dengan program ini, Mas? Iya, ini memang perlu kita sadari bahwa petani muda itu merupakan harapan baru untuk sektor pertanian. Karena harapan tersebut muncul seiring dengan adanya fenomena dari anak-anak muda untuk terjun di sektor pertanian, bukan hanya sebagai petani langsung, tapi juga di sektor-sektor lain yang terkait dengan pertanian. Misalkan kalau kita bicara teknologi digital, itu banyak anak-anak muda saat sekarang yang bergerak di platform fintech pembiayaan kepada sektor pertanian maupun bergerak di virtual marketnya untuk pertanian sendiri. Gitu. Baik, Mas Ega. Kemudian, Mas, tantangan yang kedua? Ya, tantangan kedua adalah kita bicara tentang rendahnya kualitas dan kompetensi dari petani kita sendiri. Jika kita kaitkan dengan kemajuan perkembangan dari teknologi, petani kita itu bisa dikatakan masih minim kompetensi untuk penggunaan teknologi, baik itu teknologi budidaya secara mekanisasi maupun pemanfaatan dari teknologi digital sendiri. Baik. Tantangan yang ketiga yang harus kita sama-sama atasi adalah terkait efisiensi di rantai nilainya sendiri. Jadi seperti yang saya sampaikan bahwa sektor pertanian ini memiliki rantai nilai yang cukup panjang, mulai dari penyediaan bibit, kemudian di sisi produksinya sendiri, di sisi transportasi, sampai barang-barang produk pertanian itu diterima di tangan konsumen. Jadi untuk Indonesia sendiri karena keterbatasan infrastruktur dan juga teknologi penunjang lainnya, ini mengakibatkan biaya transportasi dan biaya logistik ini lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita di sektor pertanian. Oh, baik, Mas Ega. Memang sisi efisiensi itu sangat penting ya, Mas, untuk menjadikan kita winner gitu, pemenang dalam kompetisi yang semakin mengglobal gitu mungkin ya, Mas ya? Iya, benar, Mbak. Baik. Terima kasih, Mas Ega, penjelasannya. Itu informasi yang baru bagi saya. Nah, kemudian, Mas, jadi kan teknologi itu sudah diaplikasikan ke berbagai hal gitu. Kalau di bagian keuangan kita mengenal namanya fintech atau financial technology. Nah, di pertanian apakah ada, Mas, aplikasi atau fusion antara teknologi dan pertanian? Oke. Jadi teknologi memang suatu mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Jika saya bisa bicara histori dari adopsi teknologi di pertanian, mungkin kita bisa mulai dengan pertanian 1.0. Jadi pertanian 1.0 itu dimulai dengan pada zaman kuno hingga zaman tahun 1920-an, di banyak sektor pertanian masih dikerjakan secara manual, secara tradisional dan dilakukan oleh kelompok subsisten, yaitu lakukan pertanian untuk bertahan hidup. Kemudian sejak tahun 1920 sampai 2010 itu dikenal dengan pertanian 2.0. Di sini telah digunakan berbagai alat penunjang pertanian seperti traktor, pupuk dan juga benih.
Kemudian mulai dilakukan adanya efisiensi untuk waktu pengolahan. Kemudian juga telah berkembangnya praktek agribisnis atau pertanian berbasis industri. Kemudian jika kita berangkat yang untuk tahap ketiga yaitu adalah industri 3.0. Ini dimulai di atas tahun 2010 yang ditandai dengan adanya pemanfaatan dari high-tech di bidang sensor, komputasi cloud, komputasi awan, kemudian juga otomasi berbasis elektronik. Kemudian yang perkembangan terkini yaitu pertanian 4.0, yaitu pengembangan artificial intelligence, kecerdasan buatan, kemudian juga pengembangan yang kita kenal dengan precision farming, dengan terakhir adalah pengembangan dari manajemen information system. Jadi perkembangan teknologi itu juga mengiringi sektor pertanian begitu ya Mas ya. Saya cukup kaget tadi kita ada kata-kata artificial intelligence dalam sektor pertanian. Itu sesuatu yang cukup mengagumkan saya sendiri ya begitu. Iya. Mungkin bisa Mbak Diah bayangkan, jadi yang kalau kita bicara konsep dari pertanian 4.0 ya kita bayangkan nanti untuk pengolahan lahan, kapan waktu pertanian, terus juga kontrol cuaca dan sebagainya itu dilakukan lewat satu device yang itu ada di genggamannya para petani. Jadi petani bisa melakukan proses pertanian dengan lebih presisi, kemudian juga dapat mengatur bagaimana kondisi cuaca dan sebagainya dengan sasaran akhir yaitu dapat meningkatkan produktivitas dan dapat melakukan pengolahan atau budidaya pertanian itu sepanjang waktu. Keren sekali itu Mas. Mas Ega. Nah tadi kita sudah membahas, tadi Mas Ega menyebut terkait hulu dan hilir begitu ya. Nah kita ingin tahu nih Mas, bagaimana perkembangan distribusi atau pemasaran sektor pertanian melalui virtual atau retail market. Mungkin ini adalah sisi hilirnya begitu ya? Iya benar Mbak Dia. Jadi kalau kita lihat perkembangan teknologi itu tidak hanya terjadi dari sisi teknologi pertaniannya sendiri, tapi juga dari sisi hilirnya. Pertama dari sisi ketersediaan pasar yang saat ini memang telah berkembang yang namanya virtual market di sektor pertanian. Mungkin Mbak Dia mengenal yang namanya Sayurbox, kemudian Happy Fresh, kemudian juga ada Tani Hub, tukangsayur.co dan Brambang. Itu beberapa platform virtual market di sektor pertanian yang mungkin siapa saja kan seperti istri saya itu biasanya belanja secara online dari rumah. Cukup dengan melakukan pemesanan, masuk ke aplikasi dan besoknya sudah langsung diantar ke rumah masing-masing. Mas, mungkin di sini Sobat ISEF juga bisa relate gitu ya. Karena saya sendiri Mas baru saja minggu lalu memesan buah-buahan dan sayuran itu melalui aplikasi online gitu. Mungkin beberapa tahun yang lalu kita merasa itu aneh ya, karena kan kalau kita beli sayur, beli buah itu harusnya ke pasar atau supermarket gitu ya. Tapi sekarang lewat pemesanan HP kita bisa memesan produk-produk tersebut. Jadi memang di sektor hilir pun pemasaran sektor pertanian itu sudah semakin maju begitu ya Mas Ega ya? Iya, dan ini sebenarnya suatu indikasi yang sangat bagus kalau kita bicara secara ekosistem ya Mbak Dia ya. Jadi kita di saat sekarang di mana ketersediaan hilir yang berkelanjutan itu merupakan suatu hal yang penting bagi sektor pertanian, keberadaan para platform digital ini. Ini akan sangat membantu untuk mendorong di sisi hulunya juga. Betul. Jadi salah satu riset yang pernah dilakukan terkait sektor pertanian, keengganan para petani maupun para milenial untuk bergerak di bidang sektor pertanian karena tidak adanya kepastian pasar. Jadi dengan keberadaan platform virtual market, kemudian dengan linkage dengan berbagai retail market juga, ini memberikan kepastian pasar sehingga kita harapkan di sektor hulunya pun maupun di sektor produksinya pun itu juga ikut terangkat seperti itu. Terima kasih banyak Mas Ega atas penjelasannya. Nah, kita kan Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah nih Mas, jadi nggak mungkin kita nggak membahas ekonomi syariah gitu ya. Sekarang pertanyaan saya adalah,
Bagaimana dukungan pembiayaan syariah ke sektor pertanian saat ini, Mas? Ya, Mbak Dia. Jadi kalau kita bicara pembiayaan syariah, ini juga sejalan dengan perkembangan dari sektor pertanian itu sendiri. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa sektor pertanian itu tetap menjadi sektor utama bagi perekonomian nasional, sehingga dukungan pembiayaan itu juga semakin masif untuk masuk di sektor pertanian. Mungkin yang bisa saya sampaikan seperti di Kementerian Pertanian, mereka sudah mulai untuk menggelar yang namanya kurs syariah untuk pertanian untuk melengkapi kur yang telah ada. Kemudian juga dari LPDP KUMKM, mereka juga mempunyai program untuk pemberian dana bergulir kepada Gapoktan maupun kepada pesantren yang berbasis mempunyai koperasi yang bergerak di sektor pertanian. Kemudian yang tidak kalah penting, ini seiring dengan kemajuan teknologi, platform digital seperti fintech di sektor pertanian itu juga mulai bermunculan seperti yang kita kenal misalkan iGrow, Tanifan dan sebagainya. Dan kami lihat ini menjadi suatu hal yang sangat positif sehingga para pelaku usaha pertanian memiliki banyak pilihan untuk bisa mengakses berbagai produk dari lembaga keuangan tersebut. Oke, Mas. Tadi Mas Ega menyebutkan terkait iGrow ya. iGrow itu kan merupakan fintech yang menerapkan kontrak-kontrak syariah gitu ya, Mas ya. Jadi seandainya Sobat ISEF di sini ingin berkontribusi di sektor pertanian, mungkin bisa memilih platform fintech yang berbasis kontrak atau akad syariah seperti itu. Nah, kemudian Mas, kan tadi Mas Ega dari Halal Value Chain kan ya, kelompok Halal Value Chain, HVC, yang sepertinya sibuk banget nih, gitu kan. Pasti Mas Ega tahu nih jawaban dari pertanyaan ini. Gimana sih korelasi sektor pertanian dengan Halal Value Chain? Gimana, Mas? Korelasi sektor pertanian dengan Halal Value Chain. Tuh. Jadi kalau kita bicara secara konsep dari sisi hilirnya dulu ya, Jadi kita bicara tentang halal food. Halal food itu pasti akan disupport dari sisi hulu yang kuat, yaitu dari sektor pertanian. Jadi misalkan kita bicara halal food untuk chicken misalnya, untuk ayam misalnya, itu pasti akan didukung oleh sektor peternakan yang harus kuat juga. Tidak hanya kuat, tapi juga terjamin kehalalan untuk produk ayamnya tersebut. Jadi kita kalau elaborasi lebih dalam terkait dengan sektor peternakan ayam, itu kita harus bicara bagaimana suplai jagungnya, kemudian juga bagaimana pemotongannya, bagaimana proses pembesaran ayamnya sendiri, sampai juga bagaimana pengemasan dari produk ayam tersebut. Jadi ini yang perlu dipastikan bukan hanya dari kualitas kehalalan dari materialnya, tapi juga bagaimana proses handlingnya, bagaimana proses pengemasannya, dan sebagainya. Oke Mas, berarti memang kalau ada kata-kata halal nih atau syariah, kita itu bukan cuma mengaitkan dengan produknya, tapi juga terkait prosesnya dan nilai-nilai yang ada di dalamnya gitu ya Mas ya? Iya benar. Jadi kalau kita bicara konsep halal, itu sebenarnya ada 3 dimensi. Yang pertama ya dimensi produk kita sebut. Dimensi produk ini ya memang kita harus memastikan produk yang akan diolah, diperdagangkan itu memang sudah terjamin materialnya itu tidak haram atau tidak terkontaminasi dengan barang-barang yang haram ataupun yang najis. Kemudian yang kedua dimensinya adalah dimensi pembiayaan. Di sini kita akan bicara dalam lingkup bagaimana usaha pertanian itu didukung oleh pembiayaan yang memang berbasis syariah. Kemudian untuk dimensi yang ketiga yaitu dimensi etika bisnis. Di sini kita melihat dalam sudut pandang yang jauh lebih luas bagaimana usaha pertanian tersebut tetap beroperasi dalam kaidah menjaga keberlangsungan lingkungan, kelestarian dari alam, dan juga berpraktek
dengan menerapkan asas-asas keadilan. Oh, begitu. Tadi saya mendengar kata berkelangsungan itu seperti sesuai dengan SDGs ya, Mas ya. Sustainable Development Goals kayaknya ya. Jadi memang nilai-nilai ekonomi syariah itu atau halal value chain itu juga sejalan dengan program-program SDGs sepertinya ya, Mas ya. Iya, benar. Selain SDG itu juga sesuai dengan prinsip-prinsip dari ekonomi syariah itu sendiri. Betul sekali. Yaitu bagaimana pertumbuhan yang seimbang ya, Mbak. Okay. Pertumbuhan seimbang itu bukan hanya pertumbuhan dari sisi pelaku usahanya, tapi juga bagaimana untuk menjaga lingkungan-lingkungan di sekitarnya itu untuk tetap dapat tumbuh juga seiring dengan berkembangnya usaha yang dimiliki oleh petani misalnya. Oke, Mas Ega, terima kasih banyak nih atas penjelasannya. Jadi Sobat ISEF di sini tahu bahwa memang halal value chain itu memperhatikan 3 dimensi yang semuanya itu akan membangun ekosistem yang halal dan berkelanjutan, seperti itu. Nah, kemudian Mas, saya mau nanya tentang masa depan nih, terkait masa depan. Bagaimana sih prospek sektor pertanian ke depannya, khususnya dalam mendukung penguatan ekosistem halal value chain dalam rangka mengembangkan berbagai produk halal di Indonesia? Ya, baik Mbak Dia. Mungkin kalau kita lihat dari data report yang dirilis oleh beberapa lembaga internasional itu memang menunjukkan bahwa potensi halal food di dunia di secara global itu masih sangat tinggi. Tapi sayangnya dari 5 negara yang berperan sebagai produsen dari halal food tersebut, salah satunya tidak ada Indonesia. Amerika, India, Rusia, dan juga Argentina. Itu ada 5 negara yang top 5-nya yang mampu untuk mencapai menyediakan 33% dari kebutuhan dari dunia. Sementara kalau kita lihat Indonesia, di mana posisi Indonesia, yaitu Indonesia ada di sisi pasar. Jadi betul mereka sekali. Sebagai konsumen. Indonesia bersama Saudi Arabia, Malaysia, Mesir, dan juga Uni Emirat Arab itu menjadi negara Muslim yang ditargetkan sebagai konsumen. Jadi ini merupakan suatu indikasi juga bagi kita untuk mulai kita itu jangan hanya dijadikan target, tapi juga kita sebagai player, kita sebagai produsen juga di sektor halal food ini. Oh iya, betul sekali. Karena kan jumlah populasi Muslim di Indonesia itu yang paling banyak di dunia kan ya Mas ya. Jadi memang kita sebagai target atau sasaran empuk gitu ya bagi para produsen ini memasarkan produknya. Tapi jangan sampai kita hanya sebatas konsumen aja gitu ya. Iya, benar Mbak. Jadi untuk itu Indonesia telah mencanangkan menjadi pusat produsen halal dunia. Wow. Melalui pencanangan telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, yang itu juga bentuk keseriusan beliau itu, beliau juga telah membentuk yang namanya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Jadi saya pribadi salut dengan visi beliau karena beliau menganggap Indonesia jangan hanya menjadi konsumen, jangan hanya menjadi target pasar, tapi kita juga harus menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah global. Betul sekali. Saya juga setuju Mas dengan visi tersebut ya. Semoga kita di DEX bisa menjadi salah satu penggerak untuk mewujudkan visi tersebut. Begitu juga dengan Sobat ISEF. Baik Mas Ega, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Mas. Apa saja langkah, strategi, dan kebijakan baik dari pemerintah atau instansi terkait termasuk Bank Indonesia dalam mengembangkan sektor pertanian dalam rangka mengembangkan berbagai produk halal? Kalau kita bicara kebijakan, ini mungkin saya bisa mengadopsi yang telah dicanangkan oleh Kementerian Pertanian, yaitu mereka memiliki yang namanya Kebijakan Pembangunan Pertanian Maju, Mandiri, dan Modern untuk tahun 2020 sampai 2024. Ada 4 hal yang mereka sasar, yaitu bagaimana peningkatan produksi dan produktivitas, kemudian juga bagaimana menciptakan pertanian yang rendah biaya, kemudian bagaimana memperluas mekanisasi dan juga riset di sektor pertanian. Kemudian yang keempat adalah untuk melakukan ekspansi pertanian melalui pemanfaatan lahan-lahan dan juga penyediaan air irigasi dan sebagainya. 4 kebijakan ini
kemudian diturunkan lebih lanjut oleh Kementerian Pertanian lewat 5 cara bertindak. Oke. Nah, yang pertama dikenal dengan cara bertindak peningkatan kapasitas produksi. Dilakukan dengan cara pengembangan lahan rawa di beberapa daerah, kemudian juga perluasan areal tanaman baru. Kemudian untuk cara bertindak yang kedua adalah diversifikasi pangan lokal, yaitu bagaimana mengembangkan pangan lokal sesuai dengan kearifan dan potensi di masing-masing daerah. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana memperkuat cadangan dan sistem logistik pangan, yaitu dilakukan dengan membangun beberapa cadangan beras di beberapa daerah, kemudian juga penguatan sistem logistik pangan nasional. Oke. Sangat komprehensif ya Mas Ega ya. Kemudian yang keempat adalah pengembangan dari pertanian modern yang kita kenal dengan smart farming. Kemudian yang kelima adalah gerakan 3 kali ekspor. Jadi bagaimana Kementerian Pertanian itu melalui kerjasama dengan berbagai stakeholders menambah ragam komoditas ekspor dan juga mendorong pertumbuhan eksportir baru melalui program Agropreneur. Oke. Berarti memang kita tadi menekankan di ekspor juga ya Mas, ya, kita menjadi sebuah produsen gitu, bukan cuma konsumen ya. Iya, benar Mbak Dia. Kemudian kalau kita bicara dari konteks Bank Indonesia, khususnya dari Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, memang di dalam konteks ekonomi syariah, sektor pertanian memang menjadi salah satu sektor utama yang dikembangkan, terutama untuk menciptakan ekosistem halal value chain. Okay. Jadi di sini kami dari kelompok HVC telah menjalankan beberapa pilot project di sektor pertanian, khususnya memang yang mendukung peningkatan produktivitas melalui penggunaan smart farming, dan juga kita dorong kolaborasi dan juga kerjasama dari berbagai pihak di dalam ekosistem rantai nilai halal di sektor pertanian. Oke. Berarti kita memang di DEX itu bukan cuma fokus ke keuangan syariah ya Mas ya, tapi kita melihat ekosistemnya, kita melihat bahwa pertanian itu sangat penting sehingga kita pun mendukung sektor pertanian. Iya, benar Mbak Dia. Karena kita sama-sama akui bahwa halal food sendiri itu perlu didukung oleh sektor hulu yang sangat kuat. Betul sekali. Dan di sini sektor hulu yang memang memegang peranan penting adalah sektor pertanian. Oke. Wah, baik. Terima kasih banyak nih Mas Ega. Sepertinya saya dan Sobat ISEF di sini memiliki keyakinan optimisme yang tinggi terhadap sektor pertanian dan juga halal value chain di Indonesia. Semoga diskusi podcast pada siang hari ini dapat memberikan wawasan dan informasi yang menarik bagi sobat-sobat ISEF sekalian. Sekali lagi terima kasih Mas Ega. Sama-sama Mbak, semoga bermanfaat. Ya, insya Allah bermanfaat sekali. Demikian Sobat ISEF untuk podcast kelima kali ini. Nantikan episode podcast selanjutnya di setiap hari Jumat, tentunya bersama Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan juga ikuti semua media sosial ISEF. Salam ISEF 2021, celebrate meaningful life. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah. Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah. Demikian tadi podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah episode kali ini. Nantikan episode podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah selanjutnya bersama Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.